Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Global Bonds dalam denominasi dolar Amerika Serikat dengan tenor 50 tahun. Global Bond dengan tenor terbesar yang pernah diterbitkan pemerintah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yaitu seri Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Global Bond dalam denominasi dolar Amerika Serikat sebesar 4,3 miliar dolar. Global Bond ini terdiri dari 3 seri, yaitu seri RI 1030 sebesar 1,65 miliar dolar dengan masa tenor 10 tahun, seri RI 1050 sebesar 1,65 miliar dolar dengan masa tenor 30 tahun, serta seri 0470 senilai 1 miliar dolar dengan masa tenor 50 tahun. Seri ini menjadi Global Bond terbesar yang pernah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Penerbitan Global Bond ini ditujukan untuk memenuhi pembiayaan APBN serta menjadi strategi pemerintah dalam mencari pembiayaan untuk menangani pandemi COVID-19. Pemerintah pun optimistis penerbitan Global Bond ini akan mendapat peringkat yang baik dari sejumlah lembaga rating dunia. Pencatatan Global Bond ini dilakukan di Singapore Stock Exchange serta Frankfurt Stock Exchange. Sejumlah perusahaan asing dan domestik terlibat sebagai joint book runners dan co-managers dalam penerbitan Global Bond ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penerbitan Global Bond jangka panjang dalam denominasi dolar ini juga ditujukan untuk menyeimbangkan surat utang negara domestik yang biasanya memiliki jangka pendek selama 5 tahun. Kita memang memanfaatkan 50 tahun ini karena preferensi dari investor global terhadap tenor bonds jangka panjang cukup kuat, sehingga kita bisa melakukan penekanan atau mendapatkan yield yang dianggap cukup baik merefleksikan risiko dan appetite dari investor tersebut. Sementara itu, Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah menilai penerbitan surat utang domestik jauh lebih baik jika dibandingkan dengan surat utang negara dalam denominasi mata uang asing. Sebab hal ini akan meminimalisir faktor risiko seperti dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga risiko peningkatan utang luar negeri. Permintaan terhadap surat utang pemerintah pasti akan sangat turun. Di tengah kondisi permintaan yang sangat turun, apabila pemerintah memaksakan penerbitan surat utang global, ini tentunya demand-nya akan sangat rendah. Pemerintah harus memberikan iming-iming yang lebih besar dengan suku bunga yang lebih tinggi atau kupon yang lebih tinggi atau dalam tenor yang sangat panjang. Core Indonesia menilai penerbitan surat utang global ini akan lebih efektif jika dilakukan ketika wabah COVID-19 mereda, serta sentimen pasar sudah kembali pulih. Sehingga surat utang global pemerintah berpotensi mendapatkan permintaan yang tinggi dengan bunga kupon yang lebih baik serta tenor yang wajar. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Penerbitan Global Bond yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan diharapkan dapat menambah ketersediaan cadangan devisa. Melalui kebijakan ini, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memprediksi cadangan devisa Indonesia akan naik mencapai 125 miliar dolar. Hingga akhir Maret yang lalu, cadangan devisa tercatat mengalami penurunan menjadi 121 miliar dolar akibat langkah antisipasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dan proses settlement, begitu itu proses settlementnya selesai, insya Allah minggu depan cadangan devisa kita akan mendekati angka 125 miliar dolar Amerika Serikat. Dan insya Allah ini ke depan juga akan terus membaik, dan kami sampaikan jumlah cadangan devisa apakah di akhir bulan yang lalu, apalagi kemudian akan semakin meningkat ke depan, lebih dari cukup untuk membayar import, utang pemerintah, maupun untuk keperluan stabilisasi nilai tukar rupiah.